Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barir rahim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, wa innaka la'ala khuluqin azim, wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala nikmatnya kita bisa senantiasa melakukan amal saleh, tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan video kali ini kita akan lanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, yaitu kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan Ad-Darsul Awal yang bagian kedua. Jadi kemarin pembahasan yang pertama, bagian pertama, sekarang masih pembahasan yang sama, akan tetapi bagian yang kedua, artinya masih dalam judul yang sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada penulis dan juga kepada kita semua selaku yang mempelajari kitab dari beliau, yaitu Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya adalah wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, tentu ayat lengkapnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan untuk kalian berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya, ai bisababis shaum, yaitu adalah takwa itu diraih dengan sebab seseorang melaksanakan puasa. Fasaumu yusabbibu taqwa, dan saum itu bisa menghasilkan takwa. Jadi tujuan dari saum itu sesuai dengan tujuan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tadi, adalah bahwasanya saum itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Lima fihi min qahrin nafsi wa kasri syahawati. Ya, karena seseorang ketika berpuasa, ya, dia sudah menahan dirinya, ya, lalu kemudian menundukkan syahwatnya atau menaklukkan syahwatnya, menahan hawa nafsunya, ya, maka dengan hal tersebut mendekatkan seseorang kepada ketakwaan. Ya, bahkan ya, dicela bagi seseorang yang melakukan saum hanya menahan lapar dan haus saja, ya, tapi tidak mendekatkan kepada ketakwaan. Ya, sebagaimana dalam hadis, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, ya, sesungguhnya orang yang ketika dia berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan ucapan yang buruk, dia malah mengamalkannya, wal jahla, lalu kemudian bertindak bodoh, falaysa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap puasanya tersebut. An yada'a ta'amahu wa syarabah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh, ya, meskipun dia telah meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi inti dari puasa itu bukan seseorang menahan diri dari makan dan minum. Meskipun tentu saja bagi orang yang ketika berpuasa makan atau minum maka akan batal puasanya. Tetapi tujuan dari puasa bukan hanya supaya tidak batal, ya, tapi supaya seorang yang berpuasa bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan dari puasa adalah mencetak manusia menjadi orang yang bertakwa, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Subhanahu wa taala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa yang dalam keadaan sakit, dan barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka hendaknya diganti di hari yang lain. Jadi puasanya boleh dibatalkan dengan sebab sakit, ya, juga dengan sebab seseorang safar, ya, boleh dia membatalkan puasanya lalu kemudian dia ganti di hari yang
yang lain, min ayyamin ukhar, di hari yang lain, di luar Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat melaksanakan ibadah saum tersebut, maka hendaknya dia membayar fidyah, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Adapun nanti kita akan jelaskan terkait kedua permasalahan tersebut, yaitu tentang qada dan tentang fidyah. Qila, ada yang mengatakan hiya ayyamun min ghairi Ramadan. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan seseorang boleh mengqada puasanya dan seseorang boleh membayar atau mengganti dengan fidyah, yang dimaksud adalah selain puasa Ramadan, tapi yang dimaksud adalah wakanat salasata ayyam, maksudnya adalah saum 3 hari dalam 1 bulan, syariat yang ada bagi kaum muslimin sebelum diwajibkannya saum Ramadan. Waqila, ada juga yang mengatakan hiya ayyamu Ramadan, ada juga yang mengatakan yang dimaksud saum itu boleh diqada dan saum itu boleh diganti dengan fidyah, maksudnya adalah saum Ramadan. Li'annahu bayyanaha fil ayati allati ba'daha biqaulihi ta'ala syahrul Ramadan. Akan tetapi yang lebih tepat adalah tentu yang kedua, bahwasanya saum boleh diganti dengan di hari yang lain, yaitu diganti dengan saum itu boleh diqada, artinya diganti di hari yang lain, atau juga boleh diganti dengan fidyah, diganti dengan fidyah, yaitu berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin. Ini yang lebih tepat adalah pembahasan ini adalah pembahasan tentang puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Karena di lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman syahrul Ramadan, puasa atau bulan Ramadan. Ini menunjukkan hukum-hukum tadi berlaku bagi saum Ramadan, bukan saum yang lain. Qalu, lalu kemudian mereka mengatakan, yaitu para ulama mengatakan, wa kanu fi awwalil islami mukhayyarina baina siyami wal fidyah. Sesungguhnya di awal-awal masa Islam itu diberikan pilihan, silahkan bagi seorang mau berpuasa atau memilih untuk membayar fidyah. Meskipun dia mampu berpuasa, maka dia boleh memilih fidyah atau memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi dulu bagi seorang yang mau berpuasa dipersilahkan. Bagi orang yang tidak mau berpuasa, artinya dia lebih memilih membayar fidyah, pun dipersilahkan, tidak berdosa. Yang penting seorang mengamalkan di antara dua tersebut. Jadi dua-duanya wajib, artinya seorang boleh berpuasa, yang puasa itu wajib bagi mereka, puasa Ramadan di awal pensyariatannya puasa Ramadan itu wajib. Tapi kewajiban tersebut bisa diganti dengan fidyah. Artinya seorang tidak boleh meninggalkan saum Ramadan kemudian fidyahnya juga ditinggalkan, tidak boleh. Artinya seseorang boleh memilih, akan tetapi wajib bagi dia memilih salah satunya. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa maka boleh membayar fidyah. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu, maka barang siapa yang dengan kerelaan hati mau berbuat baik, maka itu kebaikan bagi dia. Wa antasumu khairul lakum, dan bagi seorang yang mau berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian. Jadi artinya puasa itu pada pertama kali disyariatkan, maka puasa itu pilihan. Boleh seseorang berpuasa Ramadan atau boleh memilih fidyah. Meskipun dia mampu berpuasa, dia boleh memilih. Bagi siapa yang mau memberikan makanan diperbolehkan, akan tetapi saum khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Jadi artinya pilihan. Surat Al-Baqarah ayat 184. Akan tetapi kemudian thumma nusikhat takhiru bi ijabi shaumi ainan bi qoulihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Akan tetapi syariat yang tadinya diperbolehkan untuk memilih, artinya boleh saum Ramadan atau memilih membayar fidyah, diperbolehkan keduanya. Lalu kemudian syariat ini dihapus, meskipun ayatnya tetap ada, surat Al-Baqarah 184. Akan tetapi syariat hukumnya sudah tidak lagi dipergunakan. Artinya seseorang wajib bagi dia melaksanakan saum Ramadan bagi yang bisa menjalankannya. Artinya bagi orang yang tidak sakit, tidak safar, nanti disebutkan bagi selain orang yang sudah terlalu tua atau orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya dan seterusnya. Artinya syariat itu yang tadinya diberikan pilihan, kebebasan bagi seorang yang berpuasa silahkan, bagi orang yang membayar fidyah juga dipersilahkan, lalu kemudian
dihapus syariatnya, meskipun ayatnya tetap ada tapi hukumnya dihapus. Ya, hukumnya dihapus menjadi biijabis shaumi ainan biqaulihi ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ya, jadi kemudian yang tadinya puasa itu sunnah, artinya memilih puasa Ramadan itu sunnah tapi wajib diganti dengan fidyah, ya, maka kemudian menjadi wajib, syariat tersebut menjadi wajib, ya, karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan maka berpuasalah. Sebagaimana kaidah fikih yang menyebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menunjukkan kepada wajib. Wa hikmatu dzalik, dan adapun hikmah dari hal tersebut adalah at-tadarruju fit tasyri'i war rifqu bil ummah. Ini menunjukkan bahwa tahapan bagi syariat, ya, dan kelembutan dari syariat itu sendiri kepada umat ini. Jadi meskipun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan adalah saum Ramadan, tapi untuk di awal pensyariatannya maka diberikan pilihan terlebih dahulu. Nah, itu adalah proses tadarruj, bertahap. Ya. Li'annahum lamma lam ya'lafu as-saum, karena sesungguhnya mereka belum terbiasa dengan berpuasa, ya. Kana ta'yinuhu alaihim ibtida'an fihi masyaqqah. Ya, sesungguhnya pensyariatan saum itu pada awal-awal Islam, itu sangat berat bagi mereka. Ya, fa khuyyiru bainahu wa bainal fidyati awwalan. Ya, maka diberikan pilihan, ya, antara saum atau fidyah, terlebih dahulu. Jadi diberikan pilihan terlebih dahulu kepada umat ini. Thumma lamma qawiyya yaqinuhu wa tama'annat nufusuhum wa alifus saum. Ya, setelah umat ini kuat keyakinannya, lalu kemudian tenang hatinya dan terbiasa dengan saum, wajib alaihimus saumu wahdah, maka diwajibkan bagi mereka untuk saum saja. Jadi tidak ada pilihan fidyah, ketika seorang itu masih mampu untuk berpuasa. Walihadza nadhairu fi syara'i'il islami syaqah. Dan syariat ini adalah contoh bagi syariat-syariat Islam yang sulit, maka diberikan tahapan. Sebagaimana juga tahapan ketika pengharaman khamar, kita tahu bahwa tahapannya ada 3 tahapan di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama adalah khamar itu disebutkan manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Khamar itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu kemudian tahapan yang kedua adalah la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Jadi yang pertama seolah hanya penyadaran yang lebih ringan, lalu kemudian lebih keras lagi, jangan dekati salat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Artinya jangan mabuk di waktu-waktu yang mendekati salat, artinya dipangkas dari segi waktu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamar dan keburukan yang lainnya, diantaranya juga judi dan seterusnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rijsun min amali syaitan. Hal tersebut adalah hal yang buruk, hal yang najis dari amalan syaitan. Fajtanibuhu, maka hindarilah hal-hal tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan tahapan kepada syariat-syariat yang berat. Karena khamar tersebut, larangan terhadap khamar itu berat bagi mereka, karena khamar sendiri sudah menjadi minuman yang sering mereka konsumsi atau yang sering mereka minum. Sebagaimana kita minum kopi, mungkin sesering itu orang-orang masyarakat jahiliyah pada saat itu meminum khamar. Fahiya tushra'u bitadrij, maka syariat-syariat yang berat tadi maka disyariatkan dengan cara bertahap. Lakinis sahihu annal ayata mansukhatun fi haqqil qadiri 'ala siyam. Akan tetapi yang benar adalah ayat tersebut sudah dihapus, lalu kemudian setelah ayat tersebut dihapus, Allah Subhanahu wa taala menginginkan syariat saum itu diberlakukan, disesuaikan dengan kadar ketika seorang sudah mampu melakukannya. Wa amma fi haqqil ajizi 'anis siyami likibarin aw maradin la yurjabu ruhu. Dan adapun bagi orang yang lemah untuk melakukan puasa, artinya orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, likibarin, untuk orang yang sudah terlalu tua, au maradin, atau orang yang sudah sakit, la yurjabu urhu, akan tetapi sakitnya itu kemungkinan untuk sembuhnya itu sedikit. Jadi orang yang sudah terlalu tua, atau orang yang sakit tapi sakitnya sudah sangat parah, kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Fal ayatu lam tunsakh fi haqqihim, maka ayat ini belum dihapus bagi mereka. Falahum ayyuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan.
ya, maka hendaklah dia berbuka saja, tidak usah berpuasa. Lalu kemudian hendaklah dia memberikan makanan kepada orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan dari puasanya tersebut. Misalkan 30 hari dia tidak berpuasa, maka juga 30 makanan yang harus dia berikan kepada orang miskin. Walaisa alaihim qada, dan tidak ada bagi mereka qada, ya. Karena bagaimana mungkin mereka mengqada? Karena mereka tidak mampu melaksanakan saum di bulan Ramadan karena mereka sudah terlalu tua. Karena mereka sakitnya parah, ya, dan tidak kemungkinan untuk sembuhnya kecil. Otomatis di bulan Syawal atau di bulan-bulan berikutnya dia akan semakin tua atau sakitnya akan bertambah parah. Maka bagi dia membayar fidyah bukan qada. Amma ghairuhum, adapun yang selain mereka, fal wajibu alaihimus shaum, maka wajib bagi mereka untuk saum. Faman aftara limaradin aridin aw safarin, adapun orang yang sakit karena ada insiden dan segala macam, aw safarin, atau ketika seorang sedang safar, fa innahu yajibu alaihil qada, maka kalau bagi mereka wajib diqada. Karena ketika seorang tidak berpuasa karena safar, otomatis dia ada waktu selain keadaan safar. Artinya ketika dia selesai dari safar, maka dia ganti saum Ramadannya tersebut. Begitu pula yang sakit, tapi diharapkan kesembuhannya, artinya sakitnya tidak terlalu parah, kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar, maka baginya diqada ketika dia sudah sembuh. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum asyhara falyasum, barang siapa yang mendapati bulan ini, artinya bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan adapun orang yang sakit atau orang yang safar, maka dia ganti atau dia qada di hari-hari yang lain, di luar Ramadan. Wa qad furida siyamu syahri ramadhana fi sanati tsaniyati minal hijrah. Sungguh saum Ramadan ini telah disyariatkan sejak tahun kedua Hijriah. Wa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadhanat. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa atau beliau menjalani Ramadan selama 9 kali Ramadan. Karena disyariatkan Ramadan itu pada tahun 2 Hijriah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hijrah di usia beliau yang ke 53 tahun, tahun 2 Hijriah usia beliau 55 tahun. Ketika beliau wafat di usia 63 tahun, otomatis beliau mendapati 9 kali Ramadan. Wa shara shaumu ramadhana hatman wa ruknan min arkanil Islam. Dan kemudian jadilah saum Ramadan itu adalah wajib bagi kaum muslimin. Wa ruknan min arkanil Islam, dan bahkan bukan hanya wajib tapi termasuk dari rukun-rukun Islam. Man jahada wujubahu kafar, barang siapa yang mengingkari tentang kewajiban saum Ramadan, maka dia kafir. Wa man aftara min ghairi udhrin fahuwa muqirrun biwujubih. Dan adapun orang-orang yang dia membatalkan puasanya tanpa ada sebab apapun dan dia menyadari bahwa puasa itu wajib, faqad fa'ala dzanban 'aziman yajibu ta'ziruhu wa rad'uhu, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar, wajib untuk diingatkan. Hendaklah orang tersebut itu diingatkan dan dicegah agar supaya dia tidak lagi meninggalkan saum Ramadannya tersebut. Wa 'alaihi taubatu ilallah, dan wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qada'u ma aftara, dan kemudian dia mengqada dari hari-hari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan tersebut. Lalu kemudian di sini wa in kanat fitruhu bisababi jima' fin nahari Ramadan, adapun orang-orang yang bukanya itu disebabkan dengan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, wajib alaihi ma'al qada'i al-kaffaratul mughalladzatu kama ya'ti bayanu dzalik insyaallah. Adapun orang yang sebab batalnya itu adalah karena berjima hubungan suami istri, maka selain dia mengqadha saumnya, maka dia juga harus membayar kafarat mughalladzah. Sebagaimana atau nanti akan datang penjelasannya di pembahasan yang berikutnya insyaallah.
Ya, lalu kemudian beliau menutup pembahasan ini, hadza, ya cukup sekian, atau cukup ini yang bisa disampaikan, wabillahi taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan memberikan salam kepada nabi kita Nabi Muhammad, juga kepada keluarganya, para sahabatnya. Ya, jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan dars pertama, yang bagian kedua, ya, atau masih pembahasan yang pertama. Di bagian kedua ini sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan di ad-darsul tsani, ya, pembahasan yang kedua, insya Allah. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya apabila yang disampaikan banyak kekurangan, banyak kekeliruan, ya, dan kesalahan, ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.